Usai dihantam perang dan tekanan dari Barat, Iran kini mengadu nasib di forum BRICS. Untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh, Iran hadir dalam pertemuan puncak BRICS di Brazil. Negara itu membawa misi diplomatik penting di tengah sanksi internasional dan ancaman militer atas program nuklirnya. Kehadiran Iran menjadi ujian bagi BRICS yang makin besar dan beragam. Apakah aliansi ini mampu menjaga kekompakan dan tampil sebagai penyeimbang bagi dominasi Barat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dipukul oleh perang selama 12 hari, Iran kini berdiri sendiri dan melemah di kawasan Timur Tengah. Di tengah kondisi ini, Iran menemukan harapan baru di belahan dunia lain ketika bergabung dengan kelompok BRICS. Didirikan pada 2009, BRICS awalnya bertujuan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi global. Kini, keanggotaannya meluas hingga mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meski tak seperti NATO yang fokus pada kerjasama militer, BRICS tetap membawa visi geopolitik meskipun upaya untuk mencapai tujuan-tujuan konkretnya kerap terbatas dan lebih bersifat simbolis. Iran akan ambil bagian dalam pertemuan puncak 2 hari BRICS yang dimulai pada Minggu 6 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan itu diikuti oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan sejumlah anggota baru. Delegasi Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bersama juru bicara Menlu Iran Ismail Baghei. Baghei mengonfirmasi kedatangan mereka dan menyebutkan selain menghadiri forum utama, Araghchi dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi negara anggota yang turut hadir. Tema KTT BRICS tahun ini adalah memperkuat kerjasama global selatan untuk tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melansir The New York Times, analis memprediksi Iran akan memanfaatkan pertemuan puncak ini untuk mencari dukungan lebih tegas dari anggota BRICS, terutama dalam pernyataan akhir yang akan dirilis. Bagi Iran, ini adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar sendiri meski menghadapi sanksi internasional dan ancaman serangan militer yang belum reda akibat program nuklirnya. Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil, menyebut bahwa bagi Iran saat ini, menjadi bagian dari BRICS merupakan sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, perbedaan pandangan antar anggota soal serangan terhadap Iran menunjukkan tantangan serius yang muncul dari perluasan cepat aliansi ini dengan negara-negara baru membawa visi yang beragam tentang arah blok ini. Ekonom dan mantan wakil presiden Bank Pembangunan BRICS Paulo Nogueira Batista Jr. menilai semakin banyak negara yang terlibat membuat proses mencapai konsensus menjadi semakin sulit. Setelah Israel dan AS meluncurkan serangan ke Iran pada Juni 2025, BRICS menyatakan adanya kekhawatiran serius. Kelompok itu menyebut serangan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Namun, pernyataan tersebut tampak berhati-hati karena tidak secara langsung mengecam Israel maupun AS. Di balik layar, perpecahan soal seberapa keras BRICS harus mengecam serangan tersebut telah menguji ambisi aliansi untuk mengubah dinamika kekuatan global dengan menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat. Pakar BRICS dan Profesor Madya di Universitas Getulio Vargas Foundation di Brazil, Oliver Stengkel, menilai BRICS memilih bersikap netral dalam menanggapi serangan terhadap Iran. Menurutnya, tidak ada keberpihakan yang jelas terhadap Iran dan sikap itu terwujud dalam pernyataan yang sengaja dibuat tidak menyinggung pihak manapun. Bagi Rusia dan China, BRICS adalah alat strategis untuk mengimbangi dominasi geopolitik AS. Mereka pun aktif mendorong perluasan blok ini. Rusia menyebut serangan AS ke fasilitas nuklir Iran sebagai agresi tak berdasar, sementara China menyerukan penekanan dan dialog. Sedangkan Brazil yang menjadi tuan rumah KTT kali ini mengutuk serangan tersebut, namun tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan AS, mitra dagang terbesarnya setelah China. Para analis menyebut Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menolak dorongan dari Rusia dan China agar BRICS menjadi blok anti-Barat. Sebaliknya, ia melihat BRICS sebagai wadah untuk memberi lebih banyak suara kepada negara berkembang, bukan sebagai alat konfrontasi global. Stengkel menilai Brazil tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik yang melibatkan Iran. Menurutnya,
Brazil memilih berjaga-jaga karena hubungannya lebih dekat dengan AS ketimbang dengan Iran sehingga tidak ada kepentingan langsung untuk turut campur dalam pertikaian tersebut. India juga mengambil posisi hati-hati karena memiliki hubungan dekat dengan AS. Sikap serupa ditunjukkan oleh Afrika Selatan dan Ethiopia yang cenderung menghindari konfrontasi dengan negara-negara barat. Bukan kali ini saja BRICS menghadapi perpecahan dalam menanggapi krisis global. Saat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, kelompok ini gagal mencapai kesepakatan sikap bersama. Mereka mengecam sanksi barat terhadap Rusia, tetapi tidak menyinggung soal agresi Moskwa. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan hadir secara langsung dalam KTT di Brazil dan akan mengikuti secara virtual. Hal ini menyusul surat perintah penangkapan internasional terhadapnya atas invasi ke Ukraina yang juga telah ditandatangani oleh Brazil. Untuk pertama kalinya juga Presiden Cina Xi Jinping tidak hadir secara langsung. Sebagai gantinya, Perdana Menteri Li Qiang mewakili Cina di KTT ini. Xi sebelumnya sudah bertemu dengan Lula di Beijing dan hadir di G20 tahun lalu di Brazil. Sebagai pemegang presidensi BRICS, Brazil ingin memanfaatkan momentum ini untuk menampilkan diri sebagai pemimpin global yang mendorong tata kelola dunia yang lebih adil dan inklusif. Namun dengan konflik Iran yang membayangi, para analis menilai KTT kali ini tidak akan mudah menghasilkan kesepakatan bersama yang kuat. Ekonom Batista berharap semoga kemajuan yang telah dicapai aliansi tersebut pada tahun sebelumnya tidak berakhir sia-sia. Perluasan cepat keanggotaan BRICS memperkuat peran blok ini di panggung global, namun juga memunculkan tantangan serius dalam menyatukan visi dan sikap politik. Konflik Iran menjadi ujian penting bagi BRICS untuk menunjukkan kemampuannya sebagai alternatif geopolitik terhadap Barat. Perbedaan kepentingan antar anggota menyulitkan upaya mencapai konsensus. Iran berharap dukungan yang lebih nyata, namun aliansi masih terbelit dalam pencarian arah yang seragam. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.